Halo, apa kabar? Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Pakar, dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang propositional logic dan juga predikat kalkulus. Propositional logic atau logika proposisi sering digunakan dalam sistem pakar untuk merepresentasikan pengetahuan dan inferensi. Propositional logic merupakan salah satu bentuk atau bahasa representasi logika yang paling tua dan paling sederhana. Dengan cara ini, beberapa fakta dapat digambarkan dan dimanipulasi dengan menggunakan aturan-aturan aljabar boolean. Propositional logic membentuk statement sederhana atau statement yang kompleks dengan menggunakan propositional connective, di mana mekanisme ini menentukan kebenaran dari sebuah statement kompleks dari nilai kebenaran yang direpresentasikan oleh statement lain yang lebih sederhana. Propositional logic menggunakan beberapa operator penghubung dasar yang ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini. Ada beberapa operator yang digunakan seperti konjungsi yang disebut sebagai operator AND, kemudian disjungsi atau operator OR, kemudian negasi, operator NOT, implikasi yang menggunakan operator if then, dan biimplikasi yang sering disebut sebagai operator equal. Jika ada dua variabel seperti P dan Q dengan nilai kebenaran yang ada di bawah kolomnya ini, maka kalau operator negasi itu merupakan kebalikan dari nilai yang ada. Seperti misalkan ini negasi P, jika dia true atau benar, maka negasinya adalah F atau false. Kemudian untuk konjungsi atau operator AND, hasilnya akan menjadi benar jika kedua nilai variabel itu adalah benar. Jadi kalau misalkan benar dan salah, maka hasilnya adalah salah. Begitu pula kalau kebalikannya. Kemudian untuk disjungsi atau disebut sebagai OR. Untuk disjungsi, selama variabelnya ini kedua variabel ada bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Misalkan benar atau salah, maka hasilnya tetap benar. Itu disjungsi atau operator OR. Kemudian implikasi, ini biasanya if then atau jika maka. Jika benar, maka benar. Jawabannya pasti benar. Jika benar maka salah, maka jawabannya adalah salah. Jika salah maka benar, hasilnya benar. Jika salah maka salah, maka faktanya itu benar ya. Kemudian jika benar maka benar, faktanya adalah salah. Jadi kalau implikasi itu merupakan penarikan kesimpulan dari fakta yang ada, seperti itu mudahnya. Yang terakhir adalah biimplikasi, ini bisa disebut sebagai equal atau sama dengan. Benar sama dengan benar, kesimpulannya adalah benar. Benar sama dengan salah, maka kesimpulannya salah. Salah sama dengan benar, tentu saja kesimpulannya salah ya. Dan kalau salah sama dengan salah, kesimpulannya benar. Begitu juga kalau benar sama dengan. Hubungan dari variabel dengan operator penghubung kita bisa lihat artinya di tabel ini ya. Misalkan operator N tadi ya, P dan Q adalah benar. Bisa disebut seperti itu artinya. Atau P dan Q keduanya benar. Atau P dan Q adalah benar pada saat bersamaan. Kalau OR artinya P atau Q adalah benar, P dan atau Q adalah benar, atau paling tidak salah satu dari P dan Q adalah benar. Kemudian jika operatornya implikasi, artinya Q adalah benar jika P benar, atau bisa juga jika P benar, demikian juga Q adalah benar. Bisa juga jika P benar maka Q juga benar, atau dari P mengikuti Q,
atau P adalah syarat cukup untuk Q ataupun kebalikannya, seperti itu. Sedangkan kalau biimplikasi atau kita sebut sebagai sama dengan ya atau equal, P sama dengan Q atau P benar-benar benar jika Q adalah benar, atau P hanya benar jika Q adalah benar. Bisa juga disebut sebagai P adalah syarat cukup dan perlu untuk Q, atau P adalah benar jika hanya Q benar. Sekarang kita akan lihat di contoh. Misalkan ada pernyataan seperti ini: jika Pluto mengitari matahari, maka Pluto adalah planet. Jika tidak demikian, maka Pluto bukan planet. Kalimat ini bisa kita translasikan ke dalam bentuk yang lain. Bisa juga kita sebut sebagai hanya jika Pluto mengitari matahari, maka Pluto adalah planet. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk logika proporsionalnya, maksud saya logika proposisional ya, maka kita anggap PM ini sebagai fakta bahwa Pluto mengitari matahari. Kemudian PP ini merupakan fakta untuk Pluto adalah planet. Nah, setelah itu baru kita bentuk menjadi propositional logic, yaitu PM ini ya, Pluto adalah planet, dan biimplikasi atau equal PP, Pluto mengitari matahari. Jadi kalau dibaca ya jadi seperti ini. Kalau Pluto mengitari matahari, maka Pluto adalah planet. Nah, kalau tidak, maka Pluto bukan planet ya, makanya dia pakainya equal. Kemudian contoh lain, misalkan jika ada pernyataan if Romeo jatuh cinta and Juliet menerima cintanya, then Cupid sedang beraksi. Di sini kita bisa buat menjadi 3 fakta. Kita lihat ada 3 fakta di sini ya. Yang pertama R, di mana Romeo jatuh cinta. Kemudian J itu Juliet menerima cintanya. Dan fakta C, di mana Cupid sedang beraksi. Ketika dibuat dalam bentuk propositional logic, kita bisa lihat dari pernyataan ini ya, ini lebih mudah. Jadi R, N, J dalam kurung, kemudian then C. Jadi ini bisa dibaca seperti ini bentuk propositional logicnya. Nah, contoh lain lagi. Misalkan ini kalimatnya lebih panjang, jadi kita harus memperhatikan cukup seksama ya. Barang siapa memahami aturan perkuliahan atau memiliki buku pedoman dan melanggar aturan tersebut dengan sengaja atau tidak akan mendapat hukuman. Kita akan telusuri faktanya. Fakta A adalah seseorang memahami aturan perkuliahan. Ini ya. Kemudian fakta B, seseorang memiliki buku pedoman. Fakta C, melanggar dengan sengaja. Dan fakta D, melanggar dengan tidak sengaja. Ya, karena ini dengan sengaja atau tidak. Kemudian yang terakhir faktanya adalah mendapat hukuman. Kalau kita bentuk ke dalam propositional logic, kita lihat di sini dulu. Ya. Kita kotak-kotakan dulu seperti itu. Jadi di sini barang siapa memahami aturan perkuliahan atau memiliki buku pedoman, yang ini dulu, maka di sini or A or B. Kemudian di sini ada dan, maka kemungkinan nanti adalah operatornya and. Nah, di sini kita lihat ada melanggar aturan. Melanggar aturan ini ada 2 jenis di sini ya, C dan D. Sengaja atau dan juga tidak sengaja. Di sini ada 2 atau. Maka operatornya juga jadi seperti ini. C or D.
Nah, kemudian di sini kita bisa gabungkan bentuk propositional logicnya. Dari sini tadi A or B, and di sini ya, dan C or E, then di sini ya, akan, ini bisa disebut sebagai maka akan mendapat hukuman, then H. Nah, jadi seperti ini propositional logicnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang predikat kalkulus. Predikat kalkulus atau kalkulus predikat ini disebut sebagai logika predikat yang memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan lebih cermat dan rinci. Istilah kalkulus di sini beda dengan istilah kalkulus yang di bidang matematika ya. Suatu proposisi atau premis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu argumen dan juga predikat. Argumen ini merupakan individu atau objek yang membuat keterangan, sedangkan kalau predikat adalah keterangan yang membuat argumen dan predikat. Dalam suatu kalimat, predikat bisa berupa kata kerja atau bagian kata kerja. Di sini kita akan lihat contohnya. Misalkan ada suatu proposisi fakta bahwa rumput berwarna hijau. Jadi kalau dibentuk ke dalam predikat kalkulus menjadi berwarna ya, dalam kurung rumput, hijau. Jadi kalau kita ingat dalam bahasa itu ada subjek, predikat, objek ya. Jadi predikatnya itu ada di luar dan subjek objeknya di dalam tanda kurung. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat dengan menggunakan predikat kalkulus, sebuah statement atau pernyataan yang lebih kompleks bisa direpresentasikan lebih baik daripada menggunakan propositional logic. Kita akan lihat contoh yang lain. Di sini ada proposisi manusia menjelajahi Mars. Jadi predikat kalkulusnya adalah ini predikat jelajah dalam kurung manusia Mars. Contoh yang lain, proposisinya adalah Rebecca cantik. Jadi Rebecca adalah subjek dan cantik adalah predikat. Jadi di sini kita buat cantik dalam kurung Rebecca. Dalam predikat kalkulus kita juga bisa menggunakan variabel, fungsi, dan operator. Misalkan dari nama, bisa nama subjek ataupun objek, itu kita bisa ubah menjadi suatu variabel seperti X sama dengan Jono, kemudian Y sama dengan Rebecca. Kemudian ketika kita ubah menjadi predikat kalkulusnya, untuk pernyataan Jono suka Rebecca, maka dibuat seperti ini, suka dalam kurung X, Y, jadi lebih singkat. Kemudian kalau fungsi ini misalkan ada pernyataan ayah dalam kurung Jono sama dengan Santoso, ibu dalam kurung Rebecca sama dengan Rini. Nah, di sini di dalam predikat kalkulus kita bisa menggunakan fungsi ya untuk pernyataan-pernyataan yang lebih kompleks. Jadi di sini ayah Jono adalah Santoso, ibu dari Rebecca adalah Rini. Kemudian kalau di sini teman dalam kurung ayah Jono, ibu Rebecca sama dengan teman dalam kurung Santo, Rini. Kalau kita baca di sini artinya ayah dari Jono dan juga ibu Rebecca berteman. Itu sama saja artinya atau sama dengan Santoso dan Rini berteman. Dan juga di dalam predikat kalkulus juga kita bisa menggunakan operator ya. Seperti di sini kita lihat.
ada predikat kalkulus suka Jono, Rebecca. Artinya Jono suka Rebecca. Kemudian di sini Dani suka Rebecca. Kemudian kalau kita ubah ya, Jono, Rebecca, dan Dani ini menjadi variabel. Jono adalah X, Rebecca adalah Y, kemudian Dani adalah Z. Maka kita bisa buat pernyataan seperti ini. If suka XY, artinya jika Jono menyukai Rebecca dan Z tadi Dani ya, dan Dani menyukai Rebecca, maka X, Z ini not suka, artinya negasi. Maka Jono dan Dani di sini tidak saling menyukai, ya. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Suka dalam kurung XY, artinya ini tadi Jono suka Rebecca dan Dani suka Rebecca. Maka Jono dan Dani tidak saling menyukai. Ya. Ada yang namanya quantifier. Kalau sebelumnya dinyatakan sebuah objek atau argumen bisa diwakili oleh variabel, tapi ada variabel yang sudah dibicarakan hanya mewakili sebuah objek atau individu atau argumen. Kemudian bagaimana representasi yang bisa dilakukan kalau terdapat beberapa objek, atau dengan kata lain bagaimana kuantitas dari sebuah objek dapat dinyatakan. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya quantifier. Quantifier ini ada dua variabel, bisa dikuantitaskan dalam dua cara ya. Yang pertama, ukuran kuantitas universal, ini lambangnya seperti A terbalik ya, yang berarti untuk semua ya, universal untuk semua. Kemudian untuk kuantitas eksistensial, ini seperti E terbalik ya, ini yang artinya ada beberapa. Jadi yang ini semua, ini beberapa atau sebagian. Sebagai contoh kita bisa lihat ya. Contoh pertama, ada proposisi semua planet tata surya mengelilingi matahari. Kita garis bawahi di sini semua. Jadi kalau diekspresikan ke dalam predikat kalkulus ya, kita bisa buat seperti ini. Ini ya, ini melambangkan universal tadi semua, dan ada variabel X. Jadi variabel X ini kita bisa masukkan, artinya kita bisa masukkan nilai apapun seperti itu ya. Jadi di sini planet tata surya adalah X ya, artinya X adalah planet tata surya. Jika X adalah planet tata surya ya, maka X mengelilingi matahari. Nah, di sini dinyatakan universal. Jadi semua yang memenuhi pernyataan ini, maka itu adalah planet tata surya. Kemudian contoh kedua, asteroid mengelilingi beberapa planet ya. Nah, maka bisa diekspresikan seperti ini. Ini artinya beberapa ya. Kemudian variabel Y, ini maaf saya salah tulis. Jadi jika Y ini adalah planet ya, Y adalah planet dan asteroid mengelilingi Y. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa karena Y ini nilainya sebagian ya, atau beberapa saja, maka di sini bisa kita anggap sebagai planet Y dan asteroid mengelilingi sebagian dari Y ini, seperti itu.
Kemudian contoh ketiga, jika rata-rata nilai dari mahasiswa lebih besar dari 80, maka mahasiswa akan mendapat grade A. Maka ini bisa kita ekspresikan jadi seperti ini. Nama ini kuantitasnya adalah semua dan juga X adalah semua, ya. Nah, di sini mahasiswa memiliki nama, ya. Misalkan nama saya Maya. Saya Maya adalah mahasiswa dan nilai rata-rata X ini bisa dimasukkan nilai nantinya. Jadi saya Maya nilai rata-ratanya adalah X dan mendapat di sini, ya, mendapat X tadi nilainya dapatnya 80. Maka saya Maya mendapatkan grade A, ya. Jadi ini memang agak sedikit lebih rumit, ya. Nah, kita sudah membahas tentang propositional logic dan juga predikat kalkulus, ya, dan juga kuantisasinya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang model-model inferensi. Inti dasar dari predikat kalkulus itu sebenarnya adalah kemampuan untuk melakukan inferensi yang logis. Jadi pada proses inferensi, kebenaran baru dapat diturunkan dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Nah, konsep inilah yang sebenarnya merupakan dasar dari sistem berbasis pengetahuan. Ada beberapa model inferensi yang secara umum digunakan untuk persoalan-persoalan logika. Di antaranya itu adalah modus ponens, ya. Nah, modus ponens ini melakukan proses inferensi. Dia menurunkan fakta baru dari beberapa fakta yang sudah ada. Nah, modus ponens ini melakukan inferensi itu dengan mengikuti aturan berikut ini, ya. Jika pernyataan P dan dalam kurung P maka Q adalah benar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Q adalah benar. Kita langsung lihat contohnya saja, ya, lebih mudahnya. Nah, di sini ada pernyataan, jika seseorang rajin belajar, maka ia bisa menjadi sarjana. Kita lihat, jika seseorang rajin belajar, di sini dibilang jika P maka Q adalah benar, maka ditarik kesimpulan bahwa Q adalah benar. Ini jika P maka Q. Kemudian kalau ada suatu fakta, ya, kita inputkan suatu fakta karena ini adalah aturan. Aturannya seperti ini. Jika seseorang rajin belajar, maka ia bisa menjadi sarjana. Ketika kita menemukan suatu fakta, ya, faktanya adalah Alex rajin belajar. Nah, maka kita bisa simpulkan di sini. Di sini tadi kita lihat ini predikat kalkulusnya jadi seperti ini, ya. Semua X yang rajin belajar maka menjadi sarjana dikatakan. Nah, misalkan X ini adalah Alex, ya. Nah, sedangkan faktanya Alex rajin belajar. Ini berarti benar, ya. Maka kesimpulannya, karena Alex rajin belajar itu benar, kesimpulannya adalah Alex jadi sarjana. Nah, itu contoh dari modus ponens. Kemudian modus tollens. Kalau modus tollens ini model inferensinya, dia menggunakan rumusan jika P maka Q adalah benar dan Q tidak benar, ya, maka P tidak benar. Jadi kalau ini tidak benar, otomatis ini tidak benar. Kita lihat contoh. Ini pernyataan yang tadi, ya, yang
Kalau orang rajin belajar, kalau X rajin belajar, maka X jadi sarjana. Semua X ini kalau rajin belajar pasti jadi sarjana. Itu aturannya. Kemudian ditemukan fakta bahwa Alex tidak jadi sarjana. Ya, ini negasi. Alex tidak jadi sarjana. Di modus tollens tadi ada aturannya, kalau ini Q tidak benar, maka otomatis P ini tidak benar. Kalau faktanya seperti ini, berarti kesimpulannya Alex tidak rajin belajar. Ya, ini seperti ini contohnya. Di dalam penalaran atau reasoning ya, ini aturan-aturan reasoning yang kita buat nanti di dalam sistem Pakar, itu ada 3 jenis yang umum digunakan ya. Memang ada beberapa jenis, tapi yang umumnya digunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah deduksi. Kalau deduksi ini didefinisikan sebagai reasoning dari fakta yang sudah diketahui menuju fakta yang belum diketahui, dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang spesifik, dari suatu premis nanti akan menuju ke kesimpulan logis. Ya, jadi jika objek A lebih besar daripada beberapa objek B, ini contohnya ya. Kemudian dan objek B lebih besar daripada objek C, maka objek A lebih besar daripada objek C. Jadi predikat kalkulusnya seperti ini. Ada 3 ya, objek A, B, dan C variabelnya. Ini seharusnya karena beberapa, berarti seharusnya B ini bentuknya terbalik tadi ya. Nah, di sini ada A, B, dan C. Di sini yang pertama, jika objek A lebih besar dari beberapa objek B. Ini. Jika A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Ini yang dimaksud dengan deduksi ya, atau bisa dibilang analisis lah gitu ya. Nah, kemudian ketika ditemukan suatu fakta seperti ini, bumi lebih besar dari Merkurius dan Jupiter lebih besar daripada bumi. Ya, ini fakta yang ditemukan. Ini aturannya yang kita buat di dalam database ya untuk sistem Pakar, dan ini fakta yang kita temukan. Fakta ini biasanya kita lewat inputan seperti ini. Kita menginputkan fakta. Nah, kemudian dari aturan deduksi ini maka bisa ditarik kesimpulan, sistem Pakarnya akan menarik kesimpulan bahwa Jupiter lebih besar daripada Merkurius. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua reasoningnya abduksi. Kalau abduksi ini metode reasoning yang sering dipakai untuk memberikan atau menghasilkan penjelasan terhadap fakta. Beda dengan metode deduksi ya. Kalau metode deduksi dia akan menarik kesimpulan ya. Sedangkan kalau abduksi ini menghasilkan penjelasan terhadap fakta. Jadi tidak ada jaminan bahwa kesimpulan yang didapat itu selalu benar. Nah, sebagai contoh, misalkan ada suatu aturan ya yang ditulis seperti ini. X rajin belajar. Jika X rajin belajar, maka X jadi sarjana. Ini masih pakai aturan yang dicontoh sebelumnya ya. Kemudian misalkan ditemukan suatu fakta bahwa Alex telah diwisuda. Kalau Alex telah diwisuda, maka predikat kalkulusnya jadi seperti ini. Alex jadi sarjana ya ini. Karena dia telah diwisuda, kita bisa
bilang gitu ya, inputannya berarti oh ini Alex jadi sarjana. Maka dari sini bisa dijelaskan kesimpulannya Alex rajin belajar ya. Dari sini, dari fakta ini, karena tadi Alex sudah diwisuda berarti Alex jadi sarjana. Oh, kita bisa tarik kesimpulan ya, menjelaskan kenapa Alex jadi sarjana. Oh ya, berarti karena Alex rajin belajar ya. Nah, itu contohnya yang disebut sebagai abduksi. Yang terakhir adalah induksi. Kalau induksi ini berarti proses reasoning dari fakta-fakta khusus atau kasus-kasus individual menuju ke kesimpulan secara general atau secara umum. Misalkan ya, P dalam kurung A adalah benar. Kemudian P dalam kurung B adalah benar. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Di sini X, semua X, di mana X ini bisa A bisa B ya. Jadi kemudian adalah P, X adalah P adalah benar. Kemudian kalau kita pakai contoh yang tadi, misalkan setelah melakukan observasi berulang-ulang, ternyata ditemukan fakta bahwa hanya mahasiswa yang rajin belajar menjadi sarjana. Nah, maka dengan induksi kita bisa tarik kesimpulan bahwa nah ini X, jika X jadi sarjana maka X rajin belajar ya. Karena X benar ya. X benar, maka yang rajin belajar ini artinya benar juga, seperti itu. Jadi demikian materi kita hari ini, dan di materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem berbasis aturan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.